everyone, perkenalkan nama saya Desi Natalia Purba dari Departemen Ilmu Asisten Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video sebelumnya saya sudah mempresentasikan konsep-konsep dasar kepemimpinan, yaitu tipe dan gaya kepemimpinan serta sifat dasar dan perilaku kepemimpinan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari konsep-konsep dasar kepemimpinan, yaitu poin yang pertama, sifat pemimpin. Poin yang kedua, etika profesi pemimpin. Ketiga, tugas pemimpin. Dan yang terakhir, fungsi pemimpin. Yang pertama, sifat pemimpin. Pemimpin dalam sifat-sifat kepemimpinannya berikut ini. Yang pertama, seorang pemimpin harus mempunyai suatu misi yang penting. Kedua, seorang pemimpin adalah seorang pemikir besar. Ketiga, seorang pemimpin harus memiliki etika tinggi. Keempat, seorang pemimpin harus menguasai perubahan. Kelima, harus bersifat peka. Keenam, harus berani mengambil sebuah resiko. Ketujuh, seorang pemimpin adalah seorang pengambil keputusan. Kedelapan, harus menggunakan kekuasaan secara kebijaksanaan. Kesembilan, harus berkomunikasi secara efektif. Kesepuluh, seorang pemimpin adalah pembangun sebuah tim. Kesebelas, harus bersifat pemberani. Dan yang terakhir, harus mempunyai komitmen. Poin kedua yaitu etika profesi pemimpin. Konsep etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang menggunakan produk dari etika sosial. Etika secara definitif adalah cabang ilmu yang berisi sistem dan pedoman nilai yang berkaitan dengan konsepsi benar salah yang berlaku di suatu komunitas. Sedangkan profesi dipahami sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada suatu kompetensi khusus, berbasis intelektual, praktikal, dan memiliki standar keprofesian tertentu yang membedakannya dari profesi lainnya. Dengan mengelaborasi kedua definisi ini, maka kita dapat mendefinisikan bahwa etika profesi merupakan perubahan nilai berperilaku yang disepakati pada tatanan suatu profesi. Pelaksanaan etika dalam profesi. Nilai yang terkandung di dalam etika. Nilai yang terkandung di dalam etika bukan hanya milik suatu atau dua orang atau kelompok tertentu saja, akan tetapi juga merupakan milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan keberadaan nilai-nilai etika tersebut, maka suatu kelompok diterapkan agar memiliki pedoman tata nilai untuk mengatur kehidupannya. Jika terjadi konflik antara dua atau lebih prinsip moral dan keseluruhannya tidak dapat diimplementasikan secara simultan atau bersamaan, maka etika ini mencoba menentukan pilihan mana prinsip moral yang menjadi prioritas. Yang membedakan seorang profesional dengan yang tidak profesional adalah etika dalam menjalankan profesinya. Seorang profesional akan menjaga keseimbangan dan integritas antara apa yang dikehendaki dalam kode etik profesi dengan tindakan nyata yang dilakukan sesuai dengan kode etik yang dianut dalam profesinya. Poin yang ketiga yaitu tugas pemimpin. Secara umum, tugas-tugas pokok pemimpin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan fungsi manajerial yaitu berupa kegiatan pokok meliputi pelaksanaan antara lain penyusunan rencana, penyusunan organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian dan penilaian, serta pelaporan. Kedua, mendorong atau motivasi bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun. Yang ketiga, membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik. Keempat, membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis. Keenam, menyusun fungsi manajemen secara baik dan benar. Ketujuh, menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas. Dan yang terakhir, menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar. Poin yang keempat, fungsi kepemimpinan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan, administrasi, dan menyediakan fasilitasnya. Kedua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning,
organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan atau direction di dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Dua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau support atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan kepemimpin. Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikasi yang menentukan perintah, bagaimana, bila mana, dan di mana agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Pemimpin memerintahkan pelaksanaan suatu pekerjaan pada orang-orang dipimpin atau diperintahnya. Fungsi tidak akan dilaksanakan dengan baik oleh bawahan, dan intinya adalah kemampuan pimpinan menggerakkan orang lain agar melaksanakan perintah. Yang kedua, bersifat konsultatif. Pemimpin adalah fungsi konsultatif sebagai pengomunikasi yang bersifat langsung dan bersifat dua arah. Hal ini digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Pelaksanaan fungsi ini tergantung pada pihak pemimpin. Konsultatif ini membantukan keputusan pemimpinan akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikan kepada bawahan sehingga kepemimpinan berlangsung efektif. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Pemimpin adalah fungsi partisipasi berfungsi dan berwujud pelaksanaan hubungan manusia efektif. Fungsi partisipasi terwujud jika pemimpin membangun komunikasi yang memungkinkan pertukaran pendapat, gagasan, dan pandangan dalam memecahkan masalah, dan musyawarah menjadi penting, dan musyawarah sebagai partisipasi yang berbagai kegiatan pelaksanaan program sebuah organisasi. Terakhir, fungsi delegasi. Fungsi pendelegasian adalah peran di mana seorang pemimpin memberikan panduan kepada mereka yang bersedia mengambil keputusan. Peran ini sangat penting karena otoritas dan pengaruh pemimpin tidak dapat digantikan. Hal ini melibatkan pemandu organisasi dan mengevaluasi keputusan yang tidak dapat dibuat. Pemimpin juga harus memastikan bahwa orang lain didukung ketika membuat keputusan. Peran ini sangat penting untuk mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian. Kepemimpinan yang efektif melibatkan aktivitas rutin organisasi yang efektif yang memungkinkan anggota dan untuk bekerjasama secara efektif. Hal ini dapat dicapai melalui fungsi manajemen, pengawasan, dan pengelolaan yang tidak terbatas pada satu bidang saja, namun harus dilakukan dengan komunikasi antar keduanya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan saya. Saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.